Dan saudara, masih soal pembiayaan negara, pemerintah resmi meluncurkan obligasi negara retail seri ORI 19. Kita akan berbincang langsung dengan Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Denny Ridwan. Halo, selamat pagi Pak Denny, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat, damai hidup, dan seluruh pemirsa Kompas TV. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Denny. Yang pertama tentunya kita evaluasi dulu nih capaian di 2020 yang lalu dari 7 instrumen retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini ada pertumbuhan dan juga ada capaian yang ternyata melebihi target. Nah, fenomena apa yang terjadi di tengah pandemi ini, Pak? Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat baik kita sambut dengan positif bahwa di tengah pandemi ini kesadaran masyarakat untuk berinvestasi menjadi semakin besar. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 kemarin, yang menjadi investor untuk SBN Retail ini sebanyak 166.000 investor dan sekitar 43%-nya atau 76.000 adalah investor baru. Jadi ini suatu yang sangat positif di mana masyarakat semakin sadar untuk berinvestasi, terutama juga dari generasi milenial. Jadi dari tadi jumlah investor total itu sekitar 42% merupakan generasi milenial, Mbak Maido. Nah, kalau kita bicara soal ORI 19 ini kan ada yang berbeda di tahun ini ya Pak. Karena biasanya kan ORI itu diluncurkan di tengah atau justru di akhir tahun. Apa ini juga jadi strategi dari pemerintah untuk bisa menyerap lebih banyak investor? Betul, jadi kalau kita lihat dari diskusi dengan para pelaku pasar dan juga investor, saat ini memang yang lebih cocok adalah ORI. Karena tadi dalam kondisi pandemi ini masyarakat ingin ada instrumen investasi yang aman gitu ya dan juga menguntungkan, tetapi juga kalau pada kondisi-kondisi tertentu darurat gampang untuk dicairkan, gampang untuk dijual. Nah, ORI ini punya fitur sebagai instrumen yang tradable, bisa diperjualbelikan di secondary market. Jadi selain berinvestasi, dapat keuntungan yang cukup lumayan gitu ya, tapi juga kalau membutuhkan dalam kondisi tertentu bisa langsung dijual di secondary market. Jadi ini cocok dalam kondisi pandemi seperti ini. Oleh karena itu maka kita memutuskan untuk menerbitkan ORI agar bisa memenuhi ekspektasi atau keinginan dari masyarakat. Pak Denny, boleh lebih detail lagi nggak? Kalau tadi kan selain soal kupon, apalagi dari ORI tahun ini, apalagi informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat? Oke, jadi ORI ini sebetulnya secara struktur hampir sama dengan ORI sebelumnya, di mana tenornya adalah 3 tahun, kemudian bisa diperjualbelikan di secondary market, dan merupakan fixed rate. Jadi bunganya tetap, yang sudah diputuskan kemarin diumumkan kepada masyarakat, kuponnya sebesar 5,57% per tahun. Dan nanti di sini mulai kita akan tawarkan ke masyarakat kemarin tanggal 25 Januari sampai tanggal 15 Februari. Jadi kepada teman-teman sampai tanggal 18 Februari 2021. Jadi kepada para investor silakan nanti menghubungi para mitra distribusi kita untuk bisa segera berinvestasi di ORI 019. Oke, nah setelah bulan ini ORI 019 ini meluncur, Pak, nanti sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2021 apa saja yang akan diterbitkan oleh pemerintah lagi lainnya? Oke, kita berencana untuk menerbitkan total ada 7 SBN retail ya, ada yang 3 yang konvensional dan 4 yang syariah. Nah, diawali dengan konvensional nih ORI 019 di bulan Januari ini, kemudian nanti kita di bulan Februari mulai meluncurkan yang syariah, sukuk retail SR 014. Dilanjutkan dengan sukuk wakaf retail atau SWR, ini sekitar bulan April, tanggal 1 April, ini tentu jadwal tentatif ya Mbak Maido. Kemudian bulan Juni, nah kita akan menerbitkan kembali yang konvensional yaitu SBR. Saving Bond Retail. Ini yang non-tradable tenornya 2 tahun. Dilanjutkan nanti bulan Agustus kita akan menerbitkan kembali yang konvensional, yang syariah, yaitu sukuk retail SR 015. Dilanjut dengan ORI yang 020 di sekitar bulan September. Dan terakhir di November kita akan menerbitkan sukuk tabungan. Ini kembali yang syariah. Jadi bisa bergonta-ganti, mulai dari yang konvensional, syariah, konvensional, syariah. Supaya bisa menyesuaikan dengan timing dari masyarakat. Oke, tadi kan kita bicara soal kupon juga yang ditawarkan nih Pak. Apakah dengan kupon 5,57% ini masih menarik untuk masyarakat kalau dilihat? Ya, jadi dalam kita menetapkan kupon, kita mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama tentu adalah bagaimana pergerakan yield surat berharga negara di pasar sekunder. Ini yang 3 tahun, 5 tahun berapa jadi perbandingan. Terus kedua, kita perbandingkan juga alternatif investasi yang lain seperti deposito, reksadana atau saham, kira-kira seberapa imbal hasilnya. Dan terakhir tentu adalah
berbagai macam indikator ekonomi seperti suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang sekarang di level 3,75. Nah, jadi kami masih melihat bahwa dengan kupon yang 5,75 ini masih menawarkan suatu nilai imbal hasil yang sangat menarik, apalagi yang namanya obligasi retail ini ada insentif di sisi pajaknya, Mbak Maido. Jadi kalau misalnya deposito pajaknya 20%, suku bunganya, tapi kalau untuk yang SBN retail ini pajaknya hanya 15%. Jadi tentu memberikan keuntungan yang lebih tinggi lagi kepada para investor. Dari 25 Januari sampai nanti 15 Februari ya, Pak Denny ya? 18 Februari. 18 Februari, targetnya berapa sih dari Ori 19 ini? Kita target untuk Ori 19 ini mendapatkan 10 triliun. 10 triliun rupiah. Kalau investor baru, masih milenial kah yang juga disasar? Tentu, jadi kita ada dua jenis investor ya, baik investor yang sudah existing, terutama dari para generasi baby boomer, karena ini yang kalau kita lihat dari persentase jumlah nominal dana yang masuk, itu yang paling besar masih di baby boomers. Gitu. Tapi kalau dari sisi jumlah investor, yang paling besar adalah milenial. Nah, sebetulnya untuk milenial ini kita ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah. Jangka pendeknya tentu adalah untuk memenuhi kebutuhan defisit APBN, pembiayaan APBN. Tapi jangka menengahnya, dengan milenial ini semakin sadar investasi, kemudian juga merasakan nikmatnya berinvestasi, harapannya begitu nanti makin dewasa, pendapatan semakin tinggi, investasinya pun akan semakin tinggi. Sehingga ke depan mudah-mudahan kita bisa lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Oke, yang terakhir Pak, gimana caranya masyarakat kalau mau beli Ori ini? Boleh disampaikan lagi informasinya Pak? Oke, jadi informasi lengkap sebetulnya bisa dilihat di landing page kita di www.mnq.co.id/ori. Nah, di situ disampaikan kita punya 26 mitra distribusi, terdiri dari 16 bank, kemudian ada 4 perusahaan sekuritas, ada 6 perusahaan fintech. Nah, ini bisa dijangkau secara online, baik yang web-based maupun menggunakan aplikasi. Nah, ini yang menjadi keuntungan juga investasi Ori, tidak perlu keluar rumah, cukup rebahan di kamar sambil nonton Kompas TV. Saya termasuk penggemar stand up comedy Kompas TV, bisa sambil investasi. Jadi bisa sambil dilakukan, bisa juga sambil berinvestasi tentunya ya Pak Denny. Pak Denny Ridwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak Denny.